Shalom semuanya, anak-anak hebat dan luar biasa. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi bersama Miss Nila. Miss Nila berharap anak-anak tetap dalam keadaan yang sehat. Dan yang pastinya harapan Miss Nila, anak-anak tetap semangat dan antusias untuk belajar. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran hari ini, silakan anak-anak berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita masuk di tema 7, kebersamaan. Subtema 1, kebersamaan di rumah. Yang pertama, kita akan membahas muatan bahasa Indonesia. Di muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar pengertian fabel. Fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Tokoh-tokoh yang ada di dalam fabel adalah berbagai jenis hewan. Cerita dalam fabel adalah cerita fiksi. Cerita fiksi adalah artinya cerita yang dibuat berdasarkan khayalan pengarang. Ciri-ciri fabel. Fabel disebut juga dongeng tentang hewan. Berikut adalah ciri-ciri fabel. Yang pertama, menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Yang kedua, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Yang ketiga, memiliki alur cerita. Dan yang keempat, memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Fabel dapat diperagakan menjadi sebuah drama. Berikut langkah-langkah memperagakan fabel. Yang pertama, buatlah kelompok yang jumlah anggotanya sesuai dengan tokoh dalam fabel. Yang kedua, pahamilah peran setiap tokoh. Yang ketiga, mintalah temanmu yang lain untuk menjadi narator. Narator adalah orang yang membacakan fabel. Tokoh adalah orang yang berperan menjadi hewan yang berbicara dengan fabel. Dan yang keempat, sebelum tampil, berlatihlah terlebih dahulu agar isi fabel dapat tersampaikan dengan baik. Di dalam fabel terdapat peristiwa penting dalam fabel. Di dalam fabel terdapat peristiwa penting. Untuk menjelaskan isi fabel, anak-anak perlu mengingat kembali peristiwa penting yang ada di dalam cerita. Nah, kita akan belajar menyimak kutipan fabel. Ayo perhatikan. Tunggu aku, kelinci, ucap keong. Coba berlarilah agar lebih cepat. Aku akan menunggumu di pohon itu, ucap kelinci tidak sabar. Si keong lama sekali jalannya. Kalau begini, aku bisa terlambat ke perkemahan. Kelinci bergumam. Keong, aku duluan saja ya. Nanti aku carikan tempat kita untuk berkemah. Kita bertemu di sana ya, teriak kelinci dari kejauhan. Kelinci pun meninggalkan keong. Keong tidak merasa kesal atau marah terhadap kelinci. Ia mengerti sahabatnya ingin mendapat tempat yang bagus untuk berkemah. Walaupun ditinggal
Keong tetap berusaha ke perkemahan dengan kemampuannya. Akhirnya Keong pun sampai di perkemahan dan bertemu dengan kelinci. Ayo perhatikan peristiwa penting berdasarkan cerita tersebut. Nomor 1, peristiwanya Keong dan kelinci akan pergi ke perkemahan. Dan yang kedua, kelinci meninggalkan Keong karena Keong lama sekali jalannya. Dan yang ketiga, Keong tidak marah atau kesal saat ditinggalkan kelinci. Setelah mengetahui unsur intrinsik fabel, anak-anak dapat menentukan isi fabel. Selain itu, anak-anak juga dapat menceritakan kembali isi fabel dengan baik. Isi fabel. Fabel merupakan cerita fiksi atau khayalan. Namun, fabel berbeda dengan cerita fiksi lainnya. Tokoh dalam fabel adalah hewan. Oleh karena itu, fabel disebut juga sebagai dongeng hewan. Pada fabel terdapat informasi yang disampaikan. Menentukan isi fabel. Untuk menentukan isi sebuah fabel, kita harus mengetahui tokoh dalam fabel dan peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu, lakukanlah hal-hal berikut. Yang pertama, baca seluruh isi fabel dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, catat nama-nama tokoh yang ada dalam fabel. Dan yang ketiga, catat juga sifat tokoh dalam fabel. Yang keempat, perhatikan peristiwa yang terjadi atau dialami oleh tokoh. Dan yang kelima, tuliskan peristiwa tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Tugas bahasa Indonesia, silakan anak-anak buka di bukunya di halaman 47, kerjakan nomor 1 sampai nomor 6. Selanjutnya kita akan masuk di muatan PPKN. Di muatan PPKN kita akan belajar mengenali ciri khas teman di sekolah. Setiap orang memiliki ciri khas. Ciri khas ada yang dapat dilihat secara langsung, yaitu ciri tubuh atau ciri fisik. Misalnya, bentuk rambut, warna kulit, tinggi badan, dan bobot tubuh. Ada juga ciri khas yang tidak terlihat secara langsung, yaitu sifat. Misalnya, rajin, jujur, dan rendah hati. Ciri tubuh kita dan teman-teman beragam. Meskipun berbeda, kita tetap dapat berteman dengan rukun karena kita semua makhluk ciptaan Tuhan. Kita dapat menggunakan perbedaan kita untuk kebaikan. Misalnya, untuk membantu teman. Inilah yang membuat indahnya keberagaman. Keberagaman warna kesukaan teman di sekolah. Setiap orang memiliki warna kesukaan yang berbeda-beda. Warna kesukaan teman dapat berbeda dengan warna kesukaan kita. Kita harus dapat menghargai warna kesukaan orang lain, meskipun berbeda dengan kita. Keberagaman kegemaran teman di sekolah. Ada banyak kegemaran yang dapat dilakukan setiap orang. Kegemaran adalah kegiatan yang disukai.
Kegemaran bisa juga disebut hobi. Kegemaran yang ditekuni dengan sungguh-sungguh dapat memberikan manfaat bagi orang yang melakukannya. Kegemaran kita dengan teman-teman bisa berbeda-beda. Meskipun berbeda, kegemaran kita tetap berteman. Kita juga tetap bisa melakukan kegemaran bersama. Kita tidak boleh mengejek kegemaran teman. Kita harus menghargai perbedaan kegemaran. Keberagaman agama di sekolah. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama memiliki tempat ibadahnya masing-masing. Kita tentunya memiliki teman yang seagama. Ada juga teman yang berbeda agama dengan kita. Meskipun berbeda, semua agama mengajarkan kebaikan. Oleh karena itu, kita harus saling menghormati satu sama lain. Keberagaman kegiatan keagamaan bersama keluarga berikut ini. Ayo perhatikan kegiatan keagamaan bersama keluarga berikut ini. Gambar yang pertama, mengaji bersama keluarga di rumah. Gambar kedua, beribadah bersama keluarga di gereja. Gambar ketiga, Dayu beribadah bersama keluarga di pura. Gambar keempat, Lina beribadah bersama keluarga di wihara. Tugas PPKN, foto kegiatan kebersamaan di rumah yang berkaitan dengan pelaksanaan agama masing-masing. Selanjutnya, kita akan masuk di muatan SBDP. Di muatan SBDP, kita akan belajar membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mendengar banyak bunyi. Ada bunyi kuat dan juga bunyi lemah. Contoh, bunyi kuat adalah saat bel sekolah berbunyi, kita mendengarkan suara bel dengan kuat. Membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Bunyi lemah contohnya saat kita berjalan, anak-anak bisa mendengarkan langkah kaki anak-anak saat berjalan, namun bunyinya terdengar lemah. Bunyi panjang dan bunyi pendek. Bunyi yang digetarkan dapat menghasilkan bunyi. Umumnya bunyi lonceng terdengar lebih lama. Bunyi ketongan terdengar cepat. Hal tersebut merupakan perbedaan bunyi panjang dan pendek. Kita juga dapat membunyikan bunyi panjang dan bunyi pendek dengan suara ketika kita bernyanyi. Perhatikan gambar berikut. 5 dinyanyikan satu ketukan, bunyinya panjang. 1 dan 3 dinyanyikan setengah ketukan, bunyinya pendek. Ayo nyanyikanlah lagu berikut sesuai dengan panjang dan pendek bunyi. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk,
lalu ditangkap. Sekali lagi. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Tugas SBDP, silakan buka buku anak-anak di halaman 12 sampai 13, kerjakan nomor 1 sampai nomor 2. Oke, terima kasih buat hari ini. Tetap semangat, tetap ceria, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.